Ya, kalau Anda bisa menjadi pemain pertama di sana. Nah, apakah mungkin? Mungkin sekali. Kali ini saya ingin cerita sebuah pengalaman ya. Pengalaman waktu saya membuka, tepatnya saya membeli satu outlet di apartemen. Dan saya mempelajari kemudian di sebuah apartemen di Bekasi yang punya 4 tower ya. Nah, dari situ saya ingin mengatakan bahwa membuka laundry di apartemen itu mesti jelas sekali Anda melihat bahwa itu akan sangat bagus pada satu sisi, tetapi sangat tidak bagus pada sisi lain. Dua-duanya bisa. Nah, kalau Anda mendengarkan ini sampai selesai nanti, saya ingin membekali Anda dengan satu pemahaman, kapan Anda harus mengambil itu dengan sangat bersemangat, kapan Anda harus, mungkin itu Anda harus pikirkan cukup baik, kapan Anda harus langsung mengatakan, oh no, tidak, gitu ya. Kalau Anda mendengarkan ini secara lengkap, Anda akan memiliki pengetahuannya. Jadi saya cerita dulu situasinya ya. Jadi di apartemen itu ketika saya masuk di sana ada 7 laundry yang sudah ada. Nah, laundry yang saya ambil ini adalah laundry ke-8. Tetapi, nah ini catatan penting nih. Letaknya laundry ke-8 ini adalah letak yang paling strategis. Nah, kenapa kok saya beli? Karena yang punya, itu letaknya di Bekasi Barat, yang punya ini tinggalnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sehingga ada traffic, waktu itu masih macet-macetnya ya. Jadi ada traffic kalau seandainya dia pergi ke Bekasi Barat itu menghabiskan waktu yang banyak sekali. Bisa kalau dia salah jam itu bisa 2 jam hanya untuk sampai ke lokasi. Bayangin kalau pulangnya 2 jam, 4 jam di jalan. Jadi dia capek sekali dan dia tidak berhasil mendapatkan karyawan yang baik. Sehingga dia dikadalin lah, ditipu. Jadi tempatnya bagus, hasilnya bagus, tetapi dia tidak bisa untung. Jadi satu kali saya dapat informasi itu, kemudian saya datang, saya ajak ngobrol dan sebagainya. Kemudian dia tidak terbuka sih, dia tidak mengatakan itu rugi atau apa, tapi orang jual kan pasti ada alasannya ya. Jadi saya mengambil waktu kira-kira 2 kali saya ke sana, 3 jam untuk melakukan apa? Survei. Saya tanya sini, saya tanya sini, saya tanya sini, saya tanya sini di 2 hari yang berbeda. Satu di waktu weekend, satu lagi di weekdays ya, hari biasa. Saya sampai pada kesimpulan, laundry itu seharusnya untungnya bagus banget. Jadi saya duga dia tidak mendapat keuntungan karena mismanagement. Dia tidak mengelolanya dengan baik. Karena itu saya melakukan penawaran dan singkat cerita saya beli. Dan itu menjadi laundry dari 7 laundry yang saya buka pada tahun itu, sejak Maret sampai November 2017, itu menjadi laundry yang pertama kali balik modal. Dalam waktu sekitar 9 kalau tidak 10 bulan, di antara itulah. Cepat sekali. Nah, kenapa begitu? Nah, ini ilmunya, ini uraian-uraiannya. Laundry itu saya loncat dulu ya, kemudian laundry itu kemarin saya tutup. Nah, Anda lihat ya, ini laundry yang pertama kali mendapatkan balik modalnya paling cepat dalam pengalaman saya. Tetapi beberapa bulan lalu saya tutup. Nah, ini penjelasannya bisa jadi bekal kalau Anda memikirkan soal apartemen. Ada beberapa klien yang menghubungi saya ketika mau buka di apartemen, minta begini nasihat bla 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 gitu. Kemudian berbekal pengalaman-pengalaman itu, menganalisis lokasi dan sebagainya, saya memberikan advice yang menolong mereka untuk pada satu pihak mendapatkan keuntungan, pada pihak lain membatalkan keputusan untuk membuka outlet di sana. Jadi, kalau kita bicara tentang apartemen,
kita harus tahu bahwa apartemen itu dia menjanjikan untuk laundry kalau beberapa hal Anda perhatikan betul. Yang pertama, dia harus merupakan apartemen kelas tengah-tengah atau tengah bawah. Tengah bawah itu rumah susun. Tengah-tengah itu apartemen, tetapi apartemen dengan luas kamarnya, entah 2 kamar atau berapapun, pokoknya di bawah 50 meter persegi. Saya pernah diminta seorang kawan yang bertanggung jawab terhadap manajemen satu apartemen mewah di Jakarta Selatan. Waktu dia bilang, ini katanya apartemen bagus nih buat laundry, boleh nggak bantuin? Saya bilang, oke. Saya datang ke sana, itu di apartemen itu, luas paling kecil apartemennya 120 kalau nggak salah. 120 sampai 400 meter persegi. Itu bukan prospek laundry. Atau itu bukan prospek laundry yang modelnya kiloan satuan yang konvensional. Bukan, sama sekali enggak. Jadi saya langsung bilang, oh itu lebih baik kerjasamanya sama satu brand tertentu yang khusus menangani laundry satuan. Jadi itu dikerjakannya tidak di sana. Karena itu tidak akan jalan. Dan kemudian dia bilang, iya memang ada 2 sih laundry di sana sekarang ini. Nah, waktu saya survei ke sana, dua-duanya megap-megap. Jadi, saya ingin katakan, kalau Anda buka itu yang middle atau middle low. Jadi, entah apartemen yang 50 meter kubik ke bawah, atau yang paling banyak di situ unitnya. Jangan yang sudah ratusan luasnya, ya. Kenapa? Sederhana aja. Kalau dia luasnya sudah ratusan, dia punya tempat buat taruh mesin cuci. Tapi kalau dia kecil, studio misalnya, naruh mesin cuci di mana? Kentut aja susah keluar kan? Jadi mesti dilihat betul gitu ya. Nah, sekarang kalau dia main studio, 1 bedroom, 2 bedroom, kebanyakan apartemen begitu, nah itu oke. Itu prospek untuk bisnis laundry. Tapi, nah catatannya ya, jadi yang pertama soal luasnya Anda perhatikan. Yang kedua adalah Anda harus perhatikan apakah unit itu sudah terisi. Jadi tingkat huniannya. Saya selalu tidak sarankan kalau seandainya tingkat huniannya di bawah katakanlah 70%. Atau jumlah unit di apartemen itu hanya sekitar 500 unit. Ya, kalau Anda ingin mulai dan sekedar dapat penghasilan kecil ya, Anda bisa putuskan sih. Tapi kalau saya tidak akan mau, ya. Artinya prospek kedepannya apa segala macam enggak. Satu. Tetapi kalau dia minimal 1.500 unit misalnya, atau 1.000, di atas 1.000 lah, satu tower. Dan ada tower lain lagi. Nah, itu mesti dipikirin. Ya, jadi yang pertama keluasan, kemudian yang kedua adalah soal berapa tingkat huniannya. Ada seorang kawan di Bekasi kemarin bilang, Bang boleh nggak saya begini bantuin. Nah, saya tanya berapa tingkat huniannya, kira-kira 30-40%. Enggak lah, saya bilang, daripada saya bantu kamu nggak maju, nanti saya yang nggak enak, saya bilang gitu kan. Jadi tingkat hunian perhatikan. Kemudian berapa towernya ya. Kalau towernya cuma 1 tower juga saya tidak terlalu rekomendasikan ya. Kecuali Anda ingin ya punya bisnis, sekedar bisnis yang sangat-sangat kecil, tapi prospek kedepannya juga nggak terlalu jelas gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah ya kalau Anda bisa menjadi pemain pertama di sana. Nah, apakah mungkin? Mungkin sekali. Jadi ada orang-orang, biasanya di apartemen kalau Anda cari informasinya, ada orang-orang yang waktu membangun itu, pemiliknya atau developernya, itu sudah membeli untuk dirinya sendiri satu unit-unit tertentu yang letaknya paling strategis. Dan itu mereka sewakan. Nah, karena mereka ini developernya atau punya hubungan sangat dengan developer, kalau Anda masuk yang pertama, bahkan Anda bisa minta diperjanjikan eksklusif. Jadi nggak boleh ada laundry seperti laundry Anda. Gitu. Nah, itu keren. Itu akan keren.
Jadi kalau Anda yang pertama gitu ya. Kemudian tadi sudah saya sebutkan huniannya harus di atas 70%, minimal 1.500 unit. Oke, yang berikutnya adalah kalau potensi towernya nambah terus, ya, karena ini kan jumlah. Nah, mengapa penting untuk melihat kemungkinan towernya nambah terus? Karena kalau laundry apartemen biasanya dia lokasinya itu tertutup, sehingga Anda tidak bisa mengharapkan traffic dari luar. Karena orang tidak lewat lalu lalang di situ, beda kalau di pinggir jalan. Sehingga potensinya ada kalau towernya bertambah. Kemudian yang berikutnya adalah Anda boleh masuk seperti saya masuk menjadi laundry yang ke-8 kalau Anda punya keunggulan yang sangat kuat. Bayangkan saya laundry yang ke-8 di sebuah kompleks apartemen 4 tower. Sudah ada 7 loh. Tapi kenapa saya berani masuk dan kenapa saya berhasil mendapatkan imbal hasil duluan, balik modal duluan, ROI duluan? Karena keunggulan saya mengalahkan yang 7 dengan sangat jelas. Keunggulan pertama saya adalah lokasi saya itu paling gampang dilihat, diakses dari parkiran. Setiap orang pasti lihat. Yang lain belum tentu orang lihat. Punya saya pasti kelihatan. Kemudian yang kedua, saya kasih lampu terang gitu kan, jadi dia malam pun kelihatan sekali. Kemudian yang kedua, keunggulan saya satu-satunya menggunakan teknologi koin. Keunggulan yang ketiga adalah saya satu-satunya laundry dengan layanan cepat. Bisa ditunggu bahkan 90 menit untuk layanan khusus. Nah, yang keempat adalah saya memiliki kelengkapannya. Jadi di samping bisa melakukan ini, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Nah, dengan kelengkapan begitu, ya orang Ambon bilang saya nggak ada lawan ya. Tidak ada lawannya gitu ya. Nah, kalau keunggulan Anda begitu kuat, walaupun Anda sudah masuk di sebuah pasar yang kelihatannya banyak kompetitornya, Anda itu menjadi terang sekali gitu. Ya, terang benderang. Nah, kemudian itu saya harap itu memberi gambaran pada Anda kalau Anda ingin memilih apartemen seperti apa, syarat-syaratnya apa. Nah, tetapi saya tadi mengatakan bahwa kok tutup sekarang? Kok itu saya tutup? Nah, saya tutupnya karena ketika pandemi datang, itu lebih dari separuh hilang penghuninya. Kenapa? Karena penghuninya cukup banyak, itu orang-orang asing yang Asia maupun dari luar Asia yang datang dan kemudian kontrak kerja di wilayah Cikarang sana, pabrik gitu ya. Jadi mereka dibiayai di sana. Nah, ketika terjadi pandemi, Anda tahu itu pabrik-pabrik di Cikarang juga lockdown, boleh dikatakan, berhenti beroperasi dan sebagainya, dan orang-orang ini dipulangkan. Jadi lebih dari separuh kosong. Jadi kalau saya bertahan di situ, saya mengukur itu paling cepat, kalaupun kembali 1 tahun ke depan, baru saya dapat uang lagi. Ya mending saya tutup gitu. Tetapi Anda perhatikan ya, saya tutup dengan gembira. Tidak dengan nangis-nangis, tidak dengan sedih hati. Kenapa? Karena saya tutup sesudah jalan kira-kira 3 tahun. Uangnya kembali dalam 9-10 bulan. Jadi lebih dari 2 tahun saya menerima keuntungan yang menyenangkan gitu. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kepada Anda, kalau Anda ingin berbisnis laundry di apartemen, itu mesti jelas. Ya atau tidak, atau Anda pikir betul strategi keunggulan Anda mesti menonjol supaya Anda mendapatkan hasil yang cepat gitu ya, hasil yang maksimal. Nah, memang Anda mesti tahu salah satu karakter bisnis di apartemen kalau laundry itu adalah boleh dibilang hiperkompetisi. Kompetisinya tuh sekalipun Anda yang pertama masuk di situ, Anda dapat uang cepat, tapi nanti akan datang lagi. Kecuali Anda bisa melindungi diri dengan diproteksi oleh manajemen di sana gitu. Nah, itu Anda akan punya keunggulan yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau tidak, Anda harus tahu bahwa kalau Anda tidak dapat uang dengan cepat di apartemen, kompetisinya akan makin kuat. Nah, itu tidak harus membuat Anda takut sepanjang Anda terus belajar, karena Anda bisa juga mempelajari trik-triknya, cara-caranya untuk mempertahankan atau meningkatkan omset Anda dengan misalnya ya, itu di bagian-bagian lain
sempat dibicarakan, sempat saya sampaikan soal bagaimana meningkatkan omset, soal bagaimana menambah layanan dan sebagainya. Tapi kali ini saya harap Anda memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apakah Anda harus berbisnis laundry di apartemen atau tidak.